Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Fawaid, masih dalam tadabbur renungan dari surat Al-Anfal ayat 24. Di surat Al-Anfal ayat 24 situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, ijabahi. Apa ijabahi itu? Kabulkan, penuhi seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyeru kalian lima yuhyikum, atas sesuatu yang bisa memberikan kehidupan buat kalian. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, wa'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah hanya Allah yang menghalangi seseorang dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Yang akan dijelaskan di bahasan ini, yaitu bagian yang B, adalah pada firman Allah, wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanya Allah yang menghalangi seseorang dengan hatinya. Ini akan dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, apa maksud dari firman Allah ini dan apa pelajaran yang bisa diambil dari potongan ayat ini. Kalau pada kajian sebelumnya beliau menjelaskan, kalau saya buatkan skema, ya, tidak bisa. Saya buatkan skema di surat Al-Anfal, ada seruan Allah, ya. Kemudian seruan siapa? Seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seruan Allah. Kemudian ada seruan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu maknanya ini kan adalah ketaatan, kan? Perintah itu taat kepada siapa? Ya, di sini berarti ketaatan, jadi perintah taat kepada Allah dan apa? Al-Quran, ya. Kemudian seruan Rasul SAW berarti di sini apa? Perintah untuk apa?
perintah mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oke. Di sini melahirkan sesuatu yang bermanfaat. Lahirnya kemarin apa ini? Akan melahirkan apa di sini? Melahirkan apa? Apa itu? Cahaya. Ya kan? Cahaya ini apa maksudnya? Hidayah. Ya kan? Cahaya, hidayah. Di mana? Cahaya di mana ini? Di dalam hati seseorang. Ya kan? Inilah yang melahirkan apa? Inilah yang melahirkan hidup bahagia. Lima yuhyikum, yang menjadikan kalian itu hidup. Paham? Paham dengan skema ini? Ya, ini yang kemarin surat apa? Al-Anfal ayat 24. Jadi orang hidup bahagia itu kemana? Ya, kalau mau kita tarik garis lagi bahwa orang nyari hidup bahagia berarti lewat mana? Ya kesini lagi kan gitu. Paham Pak? Bu? Simpel kan sebetulnya. Ini yang kita bahas pada bahasan-bahasan sebelumnya, A, B, sama C. Oke, sekarang kita lihat di penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di bahasan yang D, bahwa Allah lah yang menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Apa maksudnya? Pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kata penulis Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, D. Allah membatasi antara manusia dan hatinya sendiri. Hikmah lainnya yang dapat dipetik dari surat Al-Anfal ayat 24 ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala kuasa membatasi antara manusia dan hatinya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Penafsiran yang populer mengenai ayat ini ialah Allah mencegah seorang mukmin dari kekufuran, mencegah seorang kafir dari keimanan, mencegah orang yang taat dari kemaksiatan, serta mencegah para pelaku kemaksiatan dari ketaatan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan mayoritas ahli tafsir. Paham? Baca lagi coba penafsiran yang populer pelan-pelan. Penafsiran yang populer mengenai ayat ini ialah Allah mencegah seorang mukmin dari kekufuran, mencegah seorang kafir dari keimanan, mencegah orang yang taat dari kemaksiatan, serta mencegah para pelaku kemaksiatan dari ketaatan. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan mayoritas ahli tafsir. Paham, Pak?
Paham, Bu? Paham ya? Alhamdulillah. Berarti nggak perlu dijelasin lagi. Jadi kan bunyi ayatnya apa? Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi, yakni menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Artinya apa yang dicegah sama Allah dari orang itu? Berarti ada manusia dan ada apanya? Hatinya. Allah mencegah sesuatu pada manusia ini untuk masuk ke dalam hatinya. Dan manusia ada hatinya. Allah cegah dari situ. Ini Pak, ini luar biasa. Wallahu khairun hafidha. Allah adalah zat yang paling sempurna dalam menjaga. Ya. Ada manusia ini memiliki apa? Hati, kan gitu kan? Manusia ini apa? Fisik, ya kan? Fisik, ya. Fisik ini yang membuat dia hidup, ya kan? Fisik yang bikin manusia apa? Hidup, ya. Hati, di hati ini apa? Kemarin apa? Roh, kan gitu kan? Disinilah manusia itu akan dapat apa? Cahaya atau apa? Kegelapan, ya kan? Cahaya atau kegelapan. Maksud dari roh di sini adalah apa itu roh di sini? Maksud roh di sini apa kemarin? Wahyu. Kan gitu kan? Manusia punya fisik alias punya roh juga, dan juga roh yang sebetulnya. Oke, paham dari sini ya? Oke. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghalangi, mencegah. Ya. Ketika ini jadi satu dengan diri manusia, ini akan menyatu pada diri manusia. Ya. Manusia akan hidup dengan bahagia atau tidak tergantung apa? Tergantung ini, ya kan? Tergantung apa? Roh. Sebagaimana fisiknya juga dia hidup tergantung apanya? Rohnya juga kan? Ya. Paham atau enggak? Ini bahasan yang kemarin nih. Roh yang dimaksud di fisik ini apa? Roh beneran. Dengan roh manusia kan hidup kan? Kalau nggak ada rohnya apa? Mati. Hati manusia juga butuh roh. Tapi yang dimaksud roh. Nah, ada sesuatu yang ingin masuk ke sini, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegahnya. Faham? Allah akan cegah sesuatu ini masuk ke dia. Nggak bisa masuk kamu ke sini. Ini ibarat suatu apa? Pintu gerbang. Ya. Sebentar. Kegeden. Ini kayak gerbang. Nah, ini gerbang. Ini mau masuk nggak bisa. Oke, paham? Ya, nggak bisa. Hanya Allah yang bisa membuat ini. Ya. Kenapa? Makanya kok oh, baru nyala. Jadi siapa yang membuat ini? Ini Allah yang membuatnya. Paham? Gerbang ini siapa yang bikin? Allah yang bikin. Nah, yang bikin mau masuk ini apa?
Tergantung. Oke, tergantung apa? Sekarang saya coret yang ini. Jika ini adalah wahyu, ya, jika adalah ini wahyu, berarti si fulan akan mendapatkan apa? Cahaya kan? Cahaya alias hidayah. Dia menjadi orang beriman kan? Yang ingin masuk ke dalam tubuh orang ini apa? Satu, kekufuran. Ya kan? Apalagi? Kemunafikan. Ya kan? Apalagi? Syirik. Apalagi? Maksiat. Oke? Nah, ini nggak akan bisa masuk ke ranah ini karena di sini ada temboknya. Nggak bisa masuk kamu. Ada penghalangnya. Jadi kamu mau masuk kemana juga nggak bisa. Dia bisa nih orang. Kenapa? Karena dia sudah punya wahyu dan cahaya dalam dirinya. Dia bisa orang beriman itu jadi berbuat kufur. Paham, Pak? Makanya inilah yang disebut nikmat yang paling besar. Ya. Mau nyolong mangga di sini nanti ketangkep. Ya. Dulu kita masih kecil itu, di tempat saya itu ada bekas pabrik kain milik Belanda, Pak. Pabrik kain itu isinya kebun mangga berhektar-hektar. Itu kalau berbuah luar biasa sampai kelihatan di jalan. Nah, jadi kita kecil-kecil dulu manjat pohon untuk nyolong mangganya dulu. Kalau nggak ada yang jaga akan mudah dicuri. Tapi kalau ada penjaganya nggak berani kita untuk mencurinya. Kira-kira begitu filosofinya ya. Sekarang kita balik. Kalau yang terjadi ini adalah, kita balik sekarang. Kalau ini adalah manusia yang tidak beriman, manusia, hatinya dia, oke, ya, saya balik. Ya, tentu dia akan memiliki fisik, tapi hatinya ini nggak ada rohnya, yang ada hanyalah hawa nafsu. Kan ada hawa nafsu di sini. Maka yang muncul di sini dari hawa nafsu akhirnya apa? Gelap. Kan gitu kan? Nah, ini bahaya nih. Paham? Nah, maka di sini pun akan ada bentengnya juga sama. Yang menghalangi sesuatu untuk masuk ke sini. Apa ini yang mau masuk? Iman, ya kan? Terus apa? Ketaatan. Dia bisa masuk ke sini. Nah, inilah yang disebut dengan air tidak akan bertemu dengan minyak. Bahaya kan? Makanya doanya untuk yang pertama apa? Ya musabbital qulub, tsabbit qalbi. Kan di ayat di bahasan yang lalu disebutkan itu. Nanti akan disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi inilah yang terjadi manusia. Dan ini hukum Allah yang bersifat apa? Baku. Ini skema ini hukum Allah baku jemaah. Paham? Ini baku ini. Maksudnya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah skema ini. Bahwa orang yang beriman tidak akan bisa masuk unsur-unsur yang tadi. Syirik. Nah, tambahin yang kelima yang di atas. Apa beda?
Ya. Ini skema ini tidak akan berubah karena memang ini ketentuan Allah. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok bisa model manusia yang pertama bisa masuk ke dalam ranah yang kedua? Atau yang ranah yang kedua bisa pindah ke atas? Ya kan? Kita tidak bicara tentang takdir Allah, tidak kan? Nanti ada bahasan sendiri itu di yang E. Ibnu Qayyim bilang di buku yang lain, ma'uzilat ni'matun illa bisyu'mil ma'siyah. Nikmat itu tak akan hilang kecuali akibat dari maksiat seseorang. Jadi orang yang di model pertama, ini model pertama, dia akan seperti ini. Tapi ini akan bisa hilang, yaitu tembok dindingnya ini akan terkikis sedikit demi sedikit. Kapan? Ketika dia sendiri sudah mulai apa? Kendor, mulai maksiat. Maka dinding tembok ini lama-lama kelamaan akan menjadi apa? Tipis-tipis, kebuka. Maka setan akan masuk dari celah-celah itu. Begitu pula yang kedua. Yang kedua ini juga sama. Seperti yang pernah saya ceritakan, ada satu kasus seorang preman datang ke saya dengan rambut panjang dikuncir, bawa anaknya, datang ke Masjid Al-Fatah. Dia bilang, saya tidak pernah ketemu sama bapak saya 25 tahun. 25 tahun saya nggak pernah ketemu sama bapak saya, Pak Ustaz. Kenapa? Ya sakit hati, kesel, jengkel, dan sebagainya. 25 tahun ini jeda waktu. Ya kan? 25 tahun ini anak durhaka. Apapun yang terjadi dengan bapaknya. Kan gitu. 25 tahun durhaka, Mak. Tiba-tiba hari-hari itu dia bilang, Ustadz, hari-hari ini saya mikir, apa 25 tahun ini saya salah ya? Sama dengan kisah Rasulullah SAW di hadis laki-laki yang membunuh 100 orang. Ketika pada pembunuh 99 jiwa, baru dia mikir, saya salah nggak ya? Sudah bunuh berapa? 99. Salah saya enggak ya? Nah, saat itu sama dia perasaan itu diapain? Dipupuk sama dia. Salah enggak ya? Salah enggak ya? Dipupuk sama dia. Dirawat perasaan. Iya ya. Terus gimana dong caranya? Nah, langkah yang kedua. Mau nanya ah. Datanglah orang alim kalau yang di hadis itu kan. Pertama datang orang ahli ibadah. Nggak bisa jawab, digenepin cepet sama dia. Nah, terus datang lagi dia, salah nih gue. Salah nih. Carilah orang yang ngerti, dinasehati. Nah, terbuka hatinya, oh iya saya salah. Sadar dia memang salah. Yang pertama kan belum. Yang ketiga baru sadar, oh salah saya. Berarti saya harus gini dong. Nah, mulai yang keempat dia action. Disinilah dinding itu mulai apa? Buka dia. Mulai masuk pintu hidayahnya. Makanya di surat An-Nas, Allah sifati setan itu dengan dua sifat. Al-waswas, al-khannas. Itu dua sifat setan. Was-was itu muncul, setannya nongol. Kenapa kok setannya nongol? Karena dindingnya ada tipis, lemah, kebuka pintunya. Masuk tuh setan tuh. Ya. Digoda sama setan. Arif main yuk, gitu ya. Kata anak kecil-kecil kan ya. Arif main yuk, gitu. Sebentar dibukain pintunya. Ya dibukain. Masuk tuh setan itu was-was namanya.
Al-Khannas berarti setan yang ngumpet, artinya apa? Dindingnya beton. Ini dinding Ya'juj Ma'juj ini. Beton dia. Nah, begitulah. Sebetulnya Allah nggak akan merubah ketentuannya. Kita yang menjadi sebab itu semua akhirnya jadi apa? Hanya Rasulullah SAW ngajarin kita apa? Doa, istiqomah, itu mahal harganya dan sebagainya kan. Inilah wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Jadi hanya Allah yang bisa apa? Membatasi orang dan jadi Allah akan kasih pembatas nanti kamu. Allah kasih batas sudah. Lanjutkan. Pendapat yang lain menyatakan bahwa maksud ayat itu adalah Allah sangat dekat dengan hati manusia sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Sebab dia berada di antara diri setiap orang dan hatinya. Pendapat ini dinyatakan oleh Al-Wahidi berdasarkan riwayat dari Qatadah. Ini beda lagi nih. Pendapat kedua bukan ini maknanya. Pendapat kedua maksudnya adalah Allah itu dekat dengan hati seseorang. Maksudnya apa? Maksudnya Allah pasti tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi minkum wa nahnu aqrabu minal hablil warid min hablil warid. Allah tahu apa yang terbersit di dalam hati seseorang dan kami lebih dekat daripada urat hatinya. Jadi Allah itu tahu apapun yang terbersit di dalam hati seseorang. Allah tahu. Ngomong bisik-bisik kita, Allah tahu. Karena apa? Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Aisyah cerita radhiyallahu ta'ala anha, saya di dalam rumah, lalu datanglah perempuan itu. Maksudnya, kalau nggak salah itu istrinya Thabit bin Qais. Ini perempuan datang berkeluh kesah, curhat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana? Di depan pintu. Emang rumah Rasulullah SAW seberapa jauh antara tengah sama depan pintu? Kecil. Begitu kecilnya sampai kalau Rasulullah SAW itu sholat malam, kakinya Aisyah harus diangkat agar bisa dipakai untuk sujud. Seberapa kecil itu? Allahu Akbar. Lihat jaraknya ya. Berarti kan kira-kira si ini saya dengan depannya sih dengan kira-kira kan gitu ya. Kira-kira wallahu alam. Aisyah cerita, perempuan itu datang, dia mengeluh sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluhan dia, saya nggak dengar. Saya nggak dengar. Dia ngomong apa sama Rasulullah SAW, saya nggak dengar. Berarti bisik-bisik banget gitu kan. Saya nggak dengar. Tapi tiba-tiba turun ayat, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah telah mendengar ucapan perempuan itu kepadamu. Dan Allah tahu obrolan yang terjadi antara kamu Muhammad dengan perempuan itu. Aisyah bilang, wallah saya nggak dengar omongannya. Allahu Akbar. Jadi Allah tahu apa yang ada di hati kita yang terbersit pun sekalipun tahu. Di hadis Abu Hurairah, riwayat Muslim itu, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang terbersit di hatinya punya niatan baik tapi tidak dia kerjakan, Allah kasih dia pahala. Berarti kan Allah tahu siapa apa yang terbersit. Lihat.
pada waktu menjadi sebab turunnya surat Al-Hasyr. Ketika itu Rasulullah SAW dengan Abu Bakar sama Umar ditemani oleh keduanya ke perkampungan suku Nadir, Yahudi. Ketika berada di perkampungan itu, beliau SAW tiba-tiba pergi. Abu Bakar nyari kemana Rasulullah SAW? Pergi dengan jalan yang sangat cepat sekali. Disusul oleh Abu Bakar Siddiq sampai di rumahnya, kemudian Rasulullah SAW mukanya sudah merah, marah. Kenapa? Jibril tadi ngasih tahu saya bahwa kepala suku Nadir itu punya niatan untuk melempar batu dari belakang. Siapkan pasukan perang dan bikin somasi. Somasi istilah kita. Apa itu? Biar suku Yahudi itu pergi dulu sebelum kita serang. Kita usir dia. Ya Allah tahu apa yang ada di hati. Nah, ini penafsiran yang pertama. Yang memberikan makna apa jemaah? Hati-hatilah kita dengan apa? Omongan hati, pembicaraan hati, niatan, hati-hati. Ya. Hati-hati jemaah. Lanjutkan. Penafsiran yang terakhir sepertinya lebih relevan dengan redaksi ayat. Mengingat bahwa pangkal kemauan untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulullah adalah hati. Allahu Akbar. Berarti kembali ke skema yang mana? Skema yang pertama ini. Nah, jadi ada seruan Allah, seruan Rasulullah SAW. Seruan Allah itu adalah perintah untuk taat, seruan Rasulullah SAW perintah untuk mengikuti. Walaupun akhirnya faedahnya adalah melahirkan cahaya hidayah itu hidup. Tapi apa yang mendorong seseorang untuk melakukan ini? Apanya? Hatinya. Hatinya. Kemudian oleh karena itu, memenuhi panggilannya tidak akan berarti apa-apa jika hanya dijalankan oleh tubuh tanpa disertai kehendak hati. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Coba ulangi. Oleh karena itu, memenuhi panggilannya tidak akan berarti apa-apa jika hanya dijalankan oleh tubuh tanpa disertai kehendak hati. Allahu Akbar. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kamu kalau ngelihat orang munafik, penampilan mereka itu akan membuat kalian itu apa? Kagum. Ya. Melihat kalian kagum dengan penampilan orang-orang munafik. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka orang munafik itu berbicara, kalian juga akan terkagum-kagum. Kalian akan mendengarkan ucapan dia. Inilah profil mereka yang hanya mementingkan penampilan fisik saja. Ya, keren jamaah. Kalau bicara orang yang punya public speaking, Abdullah bin Ubay gurunya. Ya, guru public speaking itu. Ya, luar biasa. Kalau bilang penyair, ya banyak pula orang-orang jahiliyah penyair yang nggak masuk Islam. Ayahnya Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah udah bilang, saya ini orang yang paling hebat, number one sudah untuk urusan syair di negeri ini. Tapi apa yang dibaca sama Abu Bakar As-Siddiq ini bukan syair. Ini bukan syair. Saya tahu persis syair itu apa. Sangat indah sekali ini kata-katanya. Sangat mengalir kata-katanya. Sangat lembut, manis katanya dia. Ini bukan ucapan orang. Kalau syair nggak begini. Ini bukan syair. Tersebarlah berita sekota Makkah bahwa Walid mau mengikuti agamanya Muhammad.
Wah, berabe ini. Kalau Walid ngikut, semua akan bisa ikut. Karena beliau apa? Tokohnya. Ditemuilah Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal pun pandai bersyair, jago. Mengucapkan kata-kata yang indah. Kata Abu Jahal kepada penduduk Makkah, ini urusan saya antara para penyair. Disamperinlah sama Abu Jahal. Sama-sama memiliki kemampuan untuk berbicara lembut. Mulailah dia mengucapkan kata-katanya yang indah. Mereka telah mengumpulkan pundi-pundi uang dalam sebuah kantong. Dijawab sama Walid, untuk apa? Mereka adalah orang-orang yang berhati baik, ingin datang membantumu dengan uang-uang itu. Sialan, katanya Walid. Emang gue orang miskin, lo bantu setan? Gitu. Ngamuk Walid. Menang dia. Ngamuk dia. Makanya jangan dengerin omongannya Muhammad. Nggak jadi deh. Tutup lagi hati. Jadi para jemaah sekalian, apa tadi saya ngomong apa tadi kok kesini Bang? Lupa anak tadi. Apa tadi ngomong apa tadi? Oh ini, apa namanya, memenuhi panggilannya tidak akan berarti apa-apa jika hanya dijalankan oleh tubuh. Nggak ada artinya itu semua. Nggak ada artinya semua. Jadi berarti yang berarti pada diri seseorang itu apa? Nah itu tadi hatinya itu. Ketika hatinya dia bernilai, maka Abdullah bin Mas'ud pun mulia. Ya kan? Kecil, pendek, kurus, hanya bernilai mulia. Betisnya Abdullah bin Mas'ud kalau mau ditimbang, lebih berat betisnya daripada gunung Uhud. Ya, suara ngajinya Abdullah bin Mas'ud itu kayak suaranya Jibril kalau ngaji. Gitu. Kalau sudah hatinya mulia, Bilal pun akhirnya menjadi sosok yang mulia. Begitulah jemaah. Bukan berarti maknanya kita disuruh mengenyampingkan masalah fisik, tidak. Bukan itu maknanya, salah. Tapi perintah adalah lebih memfokuskan seseorang itu pada hatinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di hadis sahih, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah nggak akan melihat penampilanmu dan fisikmu. Ya, bisa jadi si fulan cacat, jelek, tapi dia lebih mulia daripada orang yang ganteng, yang sempurna. Walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Yang dilihat oleh Allah itu adalah hati. Rasulullah SAW juga berpenampilan bagus. Kalau keluar penampilan bagus, sahabat ngasih hadiah baju. Ya Rasulullah, ini baju bagus, bisa engkau pakai nanti ketika ada utusan-utusan datang, engkau bisa pakai baju yang bagusan. Diterima sama Rasulullah SAW hadiahnya. Rasulullah SAW juga suka minyak wangi, penampilan yang bagus, keren, suka Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti ini adalah sesuatu yang menjadi apa? Tujuan utamanya, tidak. Ya, fadhal, dilanjutkan. Dan karena Allah berada di antara hamba dan hatinya, maka dia mengetahui secara pasti apakah hati seseorang telah memenuhi panggilannya ataukah sebaliknya. Penafsiran yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan mayoritas ilmu tafsir, juga memiliki relevansi dengan redaksi ayat ini, yaitu jika kalian merasa berat hati dan lamban dalam memenuhi panggilan Allah, maka besar kemungkinan dia membatasi antara diri dan hati kalian. Innalillah. Lihat nih. Terus? Setelah itu, kalian tidak dapat lagi memenuhi seruannya. Demikian hukuman Allah terhadap kalian, karena tidak memenuhi seruan itu setelah yang hak jelas dan nyata bagi kalian. Perhatikan ketentuan Allah itu pasti jemaah, tidak merubah.
Ya kan? Dan yang kedua, berarti kan manusia punya kewajiban untuk apa? Untuk apa? Usaha. Kamu usaha. Usaha. Usaha kamu apa? Gitu. Kalau usaha kita untuk memahami wahyu, belajar, lah disitulah Allah berarti apa? Berarti ini orang ada dorongan kemauan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Disitulah akan ada rohnya, cahayanya dia. Tapi kalau dia nggak ada keinginan untuk belajar, nah, ya kan? Di situ Allah tidak akan memberikan keimanan. Berarti hatinya tidak apa? Nggak mau nerima. Dianya nggak mau menerima itu untuk itu. Ogah. Ya Allah nggak ngasih lah. Oh, kamu nggak mau kok. Ini bahayanya jemaah. Kita dengarkan adzan dulu.
Ya, fadhal, lanjutkan. Dengan penafsiran demikian, ayat ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah." Dan kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, pada Al-Qur'an. Quran surat Al-An'am ayat 110. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Quran surat As-Saff ayat 5. Dan firman Allah, "Famakanu liyu'minu bima kadzabu min qabl." Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Quran surat Al-A'raf ayat 101. Di dalam ayat 24 ini juga terdapat peringatan bagi seseorang agar tidak mengabaikan panggilan Allah dan Rasul-Nya dengan hati, meskipun ia telah memenuhi panggilan itu dengan anggota badannya. Ya, ada kisah seorang sahabat sahabat ini punya kemampuan untuk menulis. Ya, kan kita tahu bahwa sahabat itu adalah ummiyah, yaitu sosok generasi yang didominasi dengan yang ummi, tak membaca, tak menulis. Tapi itu kemuliaan, ya, itu kemuliaan. Kok bisa? Ya, Allah memberikan kepada mereka kemampuan IQ yang sangat tinggi sekali, di mana mereka mampu menghafal hanya satu kali mendengar dan tidak akan lupa. Ya. Sahabat ini mampu nulis. Ketika masuk Islam, beliau diangkat oleh Rasulullah SAW menjadi tim penulis wahyu. Namanya Abdullah bin Sa'ad bin Syarah. Nah, ketika beliau nulis, Jibril datang nurunin ayat, beliau tulis. Muncul terbersit dalam satu kasus. Ini lihatlah, jadi sahabat mulia pun seperti beliau tak lepas dari bisikan. Akhirnya terbersit di benaknya, sebetulnya Jibril ini turunnya ke saya gitu loh. Akhirnya sahabat ini mengutarakan kata-kata itu dan dia murtad. Balik lagi ke Makkah. Tapi setelah itu sadar lagi jemaah bahwa dia itu salah, ngaco kemarin saya. Akhirnya dia masuk Islam lagi. Masuk Islam lagi, datang menemui sepupuhnya. Sepupuhnya adalah Utsman bin Affan. Ke rumahnya Utsman. Lalu Utsman ngajak untuk ketemu sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila bilang, saya malu sama Rasul SAW. Sampaikan salam saya malu. Utsman pun radhiyallahu anhu datang ke rumahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan bahwa ada Abdullah bin Sa'ad di rumah saya. Rasul SAW tersenyum, beliau malu sama engkau. Sampaikan kepada dia bahwa Allah menerima taubatnya. Sahabat inilah yang berjasa dengan Amr bin As menaklukkan Mesir, Sudan, menaklukkan Iskandaria, waktu itu kota yang berada di pesisir pantai, pelabuhan Iskandaria. Kemudian berjasa menaklukkan Aljazair, berjasa menaklukkan Tunis. Ini 5 negara. Yang menaklukkan adalah Abdullah bin Amr bin As. Setelah menaklukkan Palestina, diserahkan ke Umar, beliau pergi ke Mesir untuk ditaklukkan. Setelah menaklukkan Iskandaria, Sudan, Jazair, Amr bin As wafat, dilanjutkan oleh Abdullah bin Sa'ad
Beliaulah yang menaklukkan sampai ke wilayah Tunis, yaitu Afrika yang disebut saat itu. Sehingga beliau minta izin kepada Umar bin Khattab untuk melanjutkan perjalanan ke Afrika yang kulit hitam. Tapi ditahan sama Umar bin Khattab karena merasa sudah terlalu jauh wilayah. Inilah sahabat ini yang mulia ini, jemaah. Kayak apa pahalanya? Tapi dulunya begitu kisahnya. Ya, hanya di sini kalau seseorang sudah dinilai oleh Allah bahwa si fulan hatinya nggak layak, nggak pantas untuk menerima cahaya, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Allah balik semuanya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma, mereka yang merubah. Anda nggak mau. Anda tidak mau untuk menerima wahyu ini, Quran, petunjuk Nabi, Anda nggak mau. Sehingga Allah menilai, oh ini hatinya nggak pantas nerima. Akhirnya orang seperti ini akhirnya apa? Lebih cinta kepada hawa nafsu, syaitan, kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, syirik, bid'ahnya, daripada dia diajak kepada Al-Quran dan sunnah hadis. Tak mau dia, karena hatinya nggak bisa, nggak terima. Ya, manusia punya usaha, sebab untuk berusaha. Banyak ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman beramal, wahai orang beriman bertakwa. Tapi kalau seseorang itu dinilai ada dorongan untuk mau menerima wahyu, walaupun dia sebelumnya itu murtad, maka ini pun jadi mulia. Amr bin As itu orang kurang jahat apa itu Amr bin As itu radhiyallahu an. Kemana para sahabat pergi diikuti. Para sahabat hijrah ke Habasyah pertama, Amr bin As ikut ke sana. Ikut ke sana. Abu Sufyan ikut ke sana. Untuk apa? Jangan sampai Raja Najasyi dipengaruhi oleh sahabat Nabi. Dia yang negosiasi. Berarti mereka ini negosiator ulung. Punya kemampuan public speaking luar biasa. Tapi intinya apa? Bencinya dia dengan Islam. Khalid bin Walid, bencinya dia dengan Islam. Tapi ketika dorongan hatinya itu kebuka dikit. Ini kayaknya benar ini sih. Kayaknya benar. Ketika kebuka hatinya sedikit, disitulah cahaya Allah akan apa? Masuk. Ada kebuka kok ada lubang, sehingga cahayanya apa? Masuk. Jalanlah Amr bin As dari Habasyah. Kemana? Ke Rasul SAW. Pergilah Amr bin As ke sana. Khalid bin Walid pergi. Papasan di tengah jalan. Loh, lo di sini. Lo Mar, ngapain juga lo di sini Mar? Ada yang ketika lupa saya sapa gitu ya. Akhirnya sudahlah, kita nggak usah membohongi diri kita masing-masing. Kita semua kan jalan ke sini ingin menemui Muhammad. Ayo kita temui Rasul. Disitulah keislamannya Amr bin As, Khalid bin Walid. Ya, ketika Allah lihat, oh ini hatinya bisa ini dimasukin cahaya nih, karena dia ngapain? Buka. Luar biasa jamaah. Seorang tukang ojek di Pangkalan Kebonanas. Kejauhan cerita sono-sono sini aja deh. Tukang ojek di Pangkalan Kebonanas lampu merah situ. Itu dia. Dia sering kajiannya mereka ini, kalangan, mohon maaf, kalangan habaib. Dia tokohnya yang di situ bilang,
Jangan duduk di pengajiannya itu salafi wahabi. Itu ekstrim. Setiap kajian mesti diomongin kata-kata yang seperti ini. Ini orang begini, isinya itu. Waktu itu belum ada cerita Masjid Al-Fatah. Belum ada. Masih kajian kita di masjid statistik. Gitu. Seminggu berapa kali? Lupa, 2 kali atau berapa ya. Ini pangkalan di depan nih kan. Terus tuh mereka begini. Ini ojek satu orang nih mikir, pengen tahu gue. Nah, duduklah dia di kajian tafsir waktu itu saya yang ngisi. Duduk sekali, 2 kali, 3 kali. Kok nggak ada seperti yang dia omongin. Tukang ngafirin orang, tukang bid'ahin, hati-hati nanti dikafir-kafirin kamu. Kagak ada kok. Mulai kebuka hatinya sedikit. Akhirnya ditinggal. Datang ke saya nangis-nangis, apa ini. Inilah jamaah. Makanya bahasan berikutnya antara syariat dan takdir. Ini luar biasa, ini sistematikanya ini kan. Jadi ketika memang dinilai oleh Allah layak, ya udah Allah masukin cahayanya. Coba lihat jamaah Abu Lahab, kurang apa sama sang ponakan? Mulai sang ponakan lahir, sallallahu alaihi wasallam, apa budaknya ini orang, diapain? Dibebasin. Nggak salah Ummu Aiman itu ya budaknya, dibebasin. Biar apa? Biar sang budak ini fokus ngurusin siapa? Sang ponakan. Kesian ayahnya wafat. Sayang Pak, sayang luar biasa. Tumbuh terus disayang. Menikah dengan Khadijah, di backup terus. Sampai punya anak Zainab, punya anak Ruqayyah, Ummu Kulthum. Zainab menikah dengan Abul As. Ruqayyah dinikahin sama anaknya Abu Lahab. Namanya hilang namanya di pikiran saya. Anaknya yang tua lah pokoknya. Dinikahi dengan anaknya yang tua. Dia punya anak yang kedua laki. Ummu Kulthum dinikahkan juga dengan anaknya. Begitu sayangnya sampai seperti itu. Ketika mulai muncul roh ini, wahyu mulai muncul jemaah. Cahaya mulai bersinar di Makkah. Dia menutup diri, ngamuk. Anak-anaknya 2 disuruh menceraikan istri-istrinya. Ya coba lihat kurang apa. Subhanallah. Jadi ya Rasulullah, beritahukan saya sesuatu di mana saya tidak akan nanya lagi kepada siapapun. Kasih saya kata kuncinya apa. Nanti saya nggak akan nanya sama siapa-siapa. Apa jawabannya? Qul amantu billah thummas. Katakan, aku beriman sama Allah, istiqamah kamu. Istiqamah kamu. Tutup hatimu dari apa? Kekufuran, kemunafikan, maksiat, bid'ah, syirik. Tutup hatimu dari itu. Nanti Allah pun akan apa? Buat bentengnya Ya'juj di situ. Ya. Kita baca sedikit ini nanggung antara syariat dan takdir. Antara syariat dan takdir. Hikmah lainnya yang bisa kita dapatkan dari ayat 24 ini ialah bahwa Allah menyandingkan antara syariat dan takdir. Syariat beserta perintah untuk melaksanakannya diungkap dengan perintah untuk memenuhi seruannya. Paham? Jadi yang dimaksud syariat itu apa? Yang tadi itu seruan Allah, seruan Rasul, itu syariat. Perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, sunnahnya, semua itu adalah apa? Syariat itu.
Terus. Sedangkan takdir beserta keimanan kepadanya diungkapkan dengan peringatan bahwa Allah bisa membatasi antara seseorang dan hatinya sendiri. Ya. Berarti takdir ini apa? Antara dibukakan hati itu untuk menerima, atau Allah akan tutup hatinya, tidak bisa menerima syariat ini. Ini namanya apa ini? Hah? Ini takdir. Paham tidak? Dibuka hatinya untuk menerima, atau hatinya ditutup oleh Allah, tidak bisa menerima. Ini namanya apa? Takdir. Ya. Terus. Dengan begitu konteks ayat tersebut sama seperti firman-Nya, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb seluruh alam. Quran surat At-Takwir 28-29. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Maka barang siapa yang menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran kecuali jika Allah menghendakinya. Quran surat Al-Mudaththir 55-56. Wallahu a'lam. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ada 3 kelompok manusia dalam hal takdir ini. Kelompok pertama mengatakan takdir itu tak ada. Manusia itulah sendiri yang menentukan dirinya sendiri. Ini ya, kalau sekarang versi motivator barat. Anda menciptakan masa depan Anda sendiri. Masa depan Anda di tangan Anda. Walah. Ya kan? Ya, dia membuang takdir. Manusia sendiri yang menentukan dirinya dan apa nasib dia ke depan. Dia sendiri yang menentukan. Ini tentu kelompok sesat. Qadariyah. Ya. Sekarang versi barat. Kelompok yang kedua adalah manusia tidak berhak untuk menentukan dirinya sama sekali. Karena manusia itu murni pure ditentukan oleh takdir. Ini kelompok murji'ah namanya. Ibarat apa? Ibarat mesin AC ini, di mana dia hidup, mati, ditentukan oleh siapa? Pengendali remote control. Saya mati, saya matiin. Saya hidupin, saya hidupin. Saya nyalain blowernya tok, nyalain blowernya tok tanpa asingnya. Saya nyalain sekian, terserah saya. Jadi kalau si fulan ditakdir orang beriman, berarti takdirnya dia orang beriman. Jadi kalau dia bajingan, ya takdirnya nggak punya apapun. Berarti ini apa? Ini bertolak belakang dengan yang pertama. Kalau yang pertama kebablasan menentukan perbuatan. Kalau yang kedua menafikan perbuatan. Bahwa manusia tidak berhak untuk berbuat. Paham? Kita nggak berhak sama sekali untuk berbuat. Dua-duanya ini adalah kelompok yang Yang ketiga, inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah menentukan takdir manusia. Allah tentukan semua takdir manusia. Tetapi manusia punya kewajiban untuk berbuat. Dan memang itu kewajiban manusia untuk berbuat. Kenapa? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ihdinas siratal mustaqim. Kita disuruh memang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita disuruh. Ayo wudu. Ayo belajar air yang suci mana, yang najis mana. Ayo sholat.
wajib. Ayo perbanyak sholat sunnah, gitu kan? Ayo keluarkan zakat, ayo perbanyak sedekah, ayo wajib puasa Ramadan dan perbanyak puasa sunnah. Ayo haji, terus diberikan apa? Fadail, motivasi-motivasinya. Kalian kalau wudu dapat ini, kalian kalau sholat wajib begini, kalau sholat sunnah dan seterusnya. Semua ini apa? Manusia punya kewajiban untuk berbuat. Berarti kalau kita tak berbuat, berarti kita tidak menginginkan kebaikan pada diri sendiri. Disitulah Allah tidak akan. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. I'malu fa kullun muyassar. Berbuat, pasti semua akan diberikan apa? Kemudahan. Pasti jemaah. Pasti akan diberikan kemudahan. Inilah indahnya Allah menggabungkan antara iyyaka na'bud digandeng dengan wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud itu usaha saya. Itu usaha saya. Saya punya usaha. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Saya apa? Saya serahkan sama Allah. Inilah sebuah keindahan. Nggak pusing, nggak stres, nggak capek, nggak ini. Ini ketenangan. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Makanya para ulama bilang apa? Ayat ini adalah induknya Al-Quran. Embrionya Al-Quran. Ini, di sini. Iyyaka na'bud, kita usaha. Ikhlas, berbuat, melakukan suatu ketaatan, ngikut, mubah, lakukan mubah, tidak apa-apa. Ini usaha kita. Setelah itu apa? Wa iyyaka nasta'in. Setelah itu, saya angkat tangan. Saya doa, saya minta, saya serahkan sama Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdiha li ahsaniha illa anta. Ya Allah, kasih saya hidayah untuk berbuat baik. Karena tidak ada yang bisa memudahkan saya untuk berbuat baik kecuali Engkau. Wasrif anna sayyi'aha. La yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Ya Allah, jauhkan dari diri saya amalan yang buruk. Tidak bisa, ya. Siapapun gak bisa menjauhkan keburukan dari saya kecuali Engkau. Ini sudah. Innama asku bathi wa khuzni ilallah. Kalau saya ada masalah, ada problem, ada musibah, innama asku bathi wa khuzni ilallah. Saya cuma ngeluh sama Allah saja. Saya nangis sama Allah saja. Inilah Muslim Jawa. Kenapa? Karena Allah yang menentukan kebaikan. Karena Allah yang menurunkan musibah keburukan, maka Allah pula yang mencegah keburukan itu dari diri kita. La haula wa la quwwata illa billah. Inilah makna dari zikir itu. Makanya zikir ini disebut apa? Inilah simpanan harta surga yang mahal. Hasbunallahu wa ni'mal. Cukup Allah yang nolong saya. Inilah antara syariat dengan apa? Takdir. Kita iman jemaah. Kita iman sama takdir Allah. Iya, kita iman. Tapi kita, iyyaka na'bud. Saya harus berbuat. Terus itu apa? Saya minta tolong sama Allah. Sudah. Semuanya pasti Allah mudahkan untuk menuju takdirnya. Karena saya tak tahu ending finishnya apa. Tapi inilah kewajiban saya. Ini kewajiban saya. Saya berharap agar ending finish saya nanti itu baik. Inilah Muslim. Ya. Inilah Muslim dengan akidahnya, jemaah. Kalau dia nggak mau, iyyaka na'bud, nggak ada usaha ke arah sana. Inilah bahasa dulu di kajian awal di sini apa? Bahasa Ibnu Qayyim apa? Diterlantarkan sama Allah. Penelantaran itu ini, jemaah. Diterlantarin, dikeletakin nanti sama Allah. Kenapa? Kamu nggak mau.
Terus Anda menyuruh Allah untuk peduli sama Anda, sedangkan Anda sini nggak peduli. Fadhkuruni adzkurkum. Kalian ingat sama saya, nanti saya ingat sama kamu loh. Ya kan? Ihfadillah yahfadka. Jaga syariat Allah, jaga perintah Allah, penuhi seruan Allah dan Rasulnya, yahfadka. Allah yang jaga kamu nanti. Walaupun untuk ke arah ke situ, itu nanti akan ada ribuan musibah yang merintangi. Karena apa? Karena musibah itulah yang akan menjadikan seorang itu pendekar yang sebetulnya, jemaah. Inilah orang hebat. Inilah Islam. Jadi doa yang sering dibaca Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban. Sangat sering sekali Rasulullah SAW baca doa ini. Sahabat lain, istri Rasulullah SAW beda sendiri. Oh, yang sering bukan itu. Yang sering adalah ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang sering ini. Sahabat yang lain enggak, saya disuruh yang lain. Saya disuruh apa? Saya disuruh Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Berarti apa? Inilah doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan, barangkali ada yang bertanya. Sementara belum ada dari WhatsApp, boleh? Silakan. Di luar bahasan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong nasihati ana yang sudah mengenal sunnah tapi kadang suka melakukan maksiat. Ana takut mati su'ul khatimah. Jazakallah khair. Yang nasihati saya siapa? Subhanallah jemaah. Takut akan su'ul khatimah. Takut akan berada dalam kemaksiatan. Takut hatinya dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tanda sebuah keimanan. Inilah tanda iman. Orang yang beriman adalah orang yang hatinya dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan seperti ini. Imam Bukhari menyebutkan ungkapan Abdullah ibnu Abi Mulaika, di mana beliau mengatakan, Adraktu thalathina min ashabi Rasulillah SAW. Abdullah bin Abi Mulaika bilang, saya bertemu 30 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Abdullah ibn Abi Mulaika generasi kedua tabi'in. Saya ketemu 30 sahabat Nabi. Tidak ada satupun dari mereka mengatakan bahwa saya sudah mencapai kebaikan. Iman saya seperti Jibril dan Mikail. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang sudah mengatakan, ini loh saya sahabat Nabi dijamin surga. Tapi semua sahabat 30 itu yang saya temui mengatakan, saya orang munafik. Mereka merasa dirinya bukan orang baik. Sahabat pun mengatakan, seperti Abdullah bin Mas'ud, orang-orang ini mengira saya ini orang baik. Sungguh kalau mereka tahu saya ini adalah orang yang paling jahat dari mereka. Kalau mereka tahu apa yang ada diri saya, mereka akan lari dari diri saya. Allahu Akbar.
Inilah keimanan jemaah. Inilah iman. Ya. Pendekar itu adalah orang yang tidak pernah merasa dirinya pendekar. Tapi kalau dia itu di pinggir jalan terus petentang-petenteng, saya muridnya Bruce Lee. Saya ini generasi Bruce Lee. Jarak saya sama Bruce Lee itu pendek. Wah, petentang-petenteng gitu pinggir jalan. Maka dia sebetulnya bukan siapa-siapa. Merasa dirinya hebat. Ada seorang awam. Ini orang awam, ini orang awam. Mohon maaf ya. Ini orang awam. Kemarin lusa, perempuan duduk di depan saya. Ustadz, mohon maaf nih. Kenapa sih kalau ceramah selalu mengatakan pojok kanan, pojok kiri? Apa maksudnya? Ini orang awam. Saya bilang, saya juga bingung ibu, pertanyaan saya sama. Perasaan banyak di sono, para ulama-ulama yang hafal luar biasa. Bahkan di sekitar kita, ada yang hafal hadis dengan penomorannya. Tapi Anda nggak akan tahu kalau beliau ini hafal hadis sama nomor-nomornya. Nggak usah saya sebutin, karena beliau nggak mau diketahui. Beliau ini tahu hafal hadis sama nomor-nomornya. Tapi buat apa disebutkan itu semua? Ya. Jadi intinya jemaah, kalau ada pertanyaan seperti ini, saya takut Ustadz, saya takut. Justru kita ini ngiri sama orang-orang kayak gini, yang punya rasa takut akan adab, takut akan su'ul khatimah. Kenapa? Karena rasa takut yang seperti inilah yang mendorong dia untuk apa? Berbuat sesuatu yang bisa melindungi dia dari keburukan itu. Pasti jemaah. Makanya dia nanya, tolong nasihati saya. Berarti dia akan berbuat sesuatu. Jadi apa jawabannya? Teruslah kita belajar, terus kita ibadah. Jauhi lingkungan pertemanan yang buruk. Kita harus pupuk itu. Doa sama Allah agar dipupuk itu. Inilah iman, takut itu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Ada lagi, Bapak? Atau dari Ummahat? Ada yang nanya? Alhamdulillah. Udah, kita tutup sampai di sini. Ada? Satu lagi Ustaz dari WhatsApp. Oh, Bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana meyakinkan hati ketika proses ta'aruf bahwa jodoh anak itu yang terbaik agamanya menurut Allah, mengingat anak pribadi masih jauh dari kata baik agamanya. Kebetulan anak sedang ikhtiar ta'aruf dengan guru di Nabawi School. Jazakallah khairan. Waduh, siapa ini Pak? Ini siapa nih yang kena kode nih? Siapa ini? Ini berat ini. Kadang kita ini terjebak dengan persepsi seorang auditor yang harus mengaudit dari hulu ke hilir gitu ya. Sehingga kalau mau menikah harus mengirimkan CV-nya berlembar-lembar gitu. Sampai hobi dan segala macam harus dicantumkan. Saya juga nggak tahu apa maksud dari itu semua. Kalau pengen tahu kondisi dia ya boleh-boleh saja. Tapi intinya Imam Nawawi sampai bikin bab di Riyadhus Shalihin itu dengan judul Al-Islam Yahkum Bidh-Dhawahir. Islam itu menghukumi sesuatu berdasarkan apa? Zahirnya saja. Zahirnya seorang laki-laki ya, dia rajin sholat ke masjid,
idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau Anda melihat laki-laki yang rajin ke masjid, maka dia adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah bilang innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid berarti dia orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini orang beriman berarti. Oh, pergaulannya gimana? Oh, dia membatasi diri dari pergaulan-pergaulan yang buruk. Oh, sudah. Keluarganya juga gimana? Oh, keluarganya juga penampilan mazhar, penampilan yang islami. Begitulah yang sebelahnya perempuan juga. Sudah, kita melihat secara apa? Zahir. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para wali orang tua, idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluqa fazawwijuh. Kalau ada seseorang laki-laki yang datang kepada Anda sukai akhlaknya, Anda sukai ibadahnya, nikahin putri Anda dengan dia. Sudah selesai. Sebatas dohir. Anda duduk sama dia ngobrol, ini anak santun. Cari info kanan, kiri, depan, belakang. Oh, anaknya bagus kalau ngomong santun, bicara sama orang tua, anak kecil, semua santun. Sudah, fazawwijuh, nikahin. Oke, ini tahap pertama. Setelah Anda menikah, ternyata yang Anda lihat tadi itu memang benar, orangnya begitu. Tapi ternyata di dalamnya dia menyimpan kalajengking. Bisa jadi kan, Mas? Dan ini nyata. Ternyata di dalamnya menyimpan sebuah kalajengking. Anda nggak ngelihat kalau dia itu peternak kalajengking, Anda nggak tahu. Anda tahunya, wow ini semua bagus. Karena kalajengkingnya disimpan di dalam kamar. Ketika Anda masuk, sudah menikah di sana, disitulah akhirnya yang berbicara adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa rasulah. Raditu billahi rabba. Apa maknanya? Kata para ahli hadis, maknanya adalah saya ridho dengan apapun musibah, ketentuan yang Allah tetapkan sama saya. Sudah. Ini jamaah. Ibnu Qayyim pernah menjelaskan di sini. Gurunya Syekhul Islam juga jelasin di Majmu' Fatawa. Jelaskan apa? Kalau sudah ranah seperti ini, yakinlah bahwa inilah takdir Allah yang didasarkan atas nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna kebaikannya. Sudah, itu takdir kamu. Walaupun ekspektasinya ternyata nggak cocok sama kamu. Ini takdir Allah. Takdir Allah itu sempurna karena nama dan sifatnya. Yang kedua, kata Syekhul Islam apa? Persis Ibnu Qayyim juga bilang, apa itu? Itulah pilihan Allah buat Anda. Pilihan Allah jauh lebih mulia daripada sederet rencana dan pikiran yang di otak Anda. Kalau yang sederet di otak kita, ini bikin kita stres. Tapi kalau pilihan Allah, lakukan. Walaupun pilihan Allah itu adalah jamu brotowali. Apalagi itu, Ustaz? Nggak tahu jamu brotowali. Yang hitam itu loh, pahit. Pahit, memang kita ngerasain pahit. Tapi mbok jamunya bilang apa? Enak nak, seger nak. Seger nak, seger. Ya udah seger, minum. Itulah jemaah yang harus kita yakini gitu loh. Jangan persepsi kita, oh nikah itu mecah duren, honeymoon dan sebagainya, mikir itunya tok. Anda nikah ini masuk gerbang musibah. Gerbang masalah, bener nggak Bu? Apa saya salah? Iya kan? Udah masalah. Dulu Anda ngurusin diri, dan sekarang ngurusin. Yang Anda urusin siapa?
Orang yang seperti Anda, enggak. Laki, Anda bukan ngurusin laki yang mulut 1. Anda ngurusin perempuan yang tawaknya 10, Mas. Mohon maaf Ibu ya. Anda, perempuan juga begitu. Anda biasa ngurusin orang yang tawaknya 10. Anda udah terbiasa. Tiba-tiba Anda ngurusin orang yang tawaknya cuma 1, jarang ngomong. Kamu itu diajak ngomong, diem aja. Nggak cocok ya sama saya ya? Kalau nggak cocok bilang dong, nggak usah kawin sama saya. Waduh, angel ini jawab. Anda harus siap. Ini laki mulutnya sitok, Bu, cilik maneng. Udah jangan diterusin, jemaah. Itu nikah, jemaah. Kami itu sadar. Ya, Anda harus nyong dengan ini gitu loh. Ya, ini saya nasihati Anda yang mau menikah ini. Ini loh nikah, sudah. Anda mau melihat, lihat yang indah-indah dulu. Kalau yang Anda lihat bukan indah, nggak usah dinikahin. Kalau Anda lihat indah, istikharah sama Allah, minta sama Allah, nikahin. Ternyata setelah Anda melihat, bunganya itu ternyata bunga tai. Anda pernah melihat bunga tai, bunga bangkai kan? Wah, itu, indah sekali. Itu di Dubai, sepanjang jalan itu bunga tai semua itu pinggir jalan. Bener gak yang pernah ke Dubai kan? Bunga yang kuning-kuning itu. Dulu saya lewat ke Dubai, pertama-tama ditanam. Ketawa-ketawa saya. Kenapa ente ketawa? Di depan saya ada Syekh Abdullah As-Sabat tuh itu nyetir. Anak mau ketawa, ini ada Syekh, nggak sopan anak kan itu kan dia. Kenapa ente ketawa? Ntar anak ceritain, anak bilang. Udah turun kenapa? Kembang tai, kata orang Jawa Timur nih, kembang tai nih, katanya. Subhanallah Jawa. Ini kadang kita melihat dari kejauhan, oh keren, kuning, merah, hijau. Kadang orang nyium kagak mau, ini bau. Benar nggak? Terkadang juga yang kita lihat juga melati, yang wangi, indah. Ini semua ini harus apa? Harus mental itu harus apa? Siap gitu loh. Harus siap kalau Anda. Mentalmu siap. Oh ternyata benar ini mawar, merah, wangi. Alhamdulillah. Tapi ya di bawahnya juga banyak durinya tajam. Oh enggak, saya enggak ada durinya. Loh kalau enggak ada durinya ya kembang tai dong. Ya kira-kira begitulah. Jadi harus siap seperti itu Mas, yang Anda mau nikah ini ya. Ya jangan mimpi untuk di awan, itu Superman bohongan Mas. Ada lagi ya. Subhanallah, subhanallahil azim. Allahul musta'an. Ada lagi? Subhanallah jemaah. Terakhir Ustaz. Nggak tahu Bu ya, kok minggu-minggu ini orang yang konsul ke saya semuanya seperti itu. Ya, semuanya yang konsul ke saya pernikahan. Semuanya awalnya ngelihat bunga yang indah, ternyata setelah masuk begitu. Rata-rata. Saya bingung kok kebanyakan begini ya. Wah subhanallah yang konsul ini bukan orang-orang awam. Yang orang awam, mohon maaf, yang nggak jilbab prosentasenya kecil banget, 1-2 orang aja. Yang banyak ini adalah yang berjilbab panjang dan ada ustadzah yang banyak dikenal oleh kalangan majelis taklim. Inilah hidup gitu loh ya. Sadar jemaah ya. Durian yang enak itu ya tajam durinya gitu loh. Rambutan itu ya banyak apanya? Semutih jemaah. Begitu. Ya, alpukat yang istimewa itu juga banyak ulet bulunya. Ya, kalau nggak ada apa-apanya, ya mangga kue nih. Siapa yang mau makan mangga kue nih? Ya bisa dimasak, didakwahi, diolah kan gitu kan? Diapain? Di jus, dicampur dengan buah yang lain, enak. Jadi butuh apa?
kemahiran dalam mengelola. Kan filosofinya begitu. Sudahlah, jangan keterusan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah kalau kita sudah cukup berilmu belum tentu diberikan rasa takut oleh Allah? Ya itulah ilmu sudah. Anda bertanya apakah belum cukup berilmu kalau kita tidak dikerasa. Ya itulah ilmu. Berarti Anda punya rasa takut. Banyak para ulama salaf, Imam Ahmad bin Hanbal lainnya mengatakan ilmu itu apa? Ilmu itu adalah takut sama Allah. Itu ilmu. Ilmu itu takut. Habis ngisi dulu pengajian di Pas Pampres dulu. Habis ngisi ditemenin komandannya. Duduk gitu. Komandannya nih ya biasanya di samping Pak Presiden beliau nih. Duduk, cerita sama saya cerita lucu. Habis nemenin Bapak waktu itu Pak SBY. Ya. Habis nemenin Bapak, capek saya Ustadz. Berapa hari itu tidur cuman sebentar lah ini. Setelah itu saya dikasih izin cuti, pulang saya ke Garut, rumahnya di Garut. Naik bis tidur saya. Namanya orang tidur kan nggak sadar. Kepala saya ini nempel di bahunya orang di sebelahnya. Ngamuknya orang sebelahnya Pak. Ngamuk dia. Saya ketawa aja geli. Kenapa Pak Ustadz kok ketawa-ketawa melulu? Saya cerita. Pak, itulah Pak ya. Orang yang tidak berilmu tidak akan muncul rasa takut. Maksudnya apa Pak? Kalau orang itu tahu kalau Bapak ini komandan Pas Pampres, mungkin dia milih berdiri Pak. Waduh ngakak-ngakak dia. Bisa aja Pak Ustadz. Kan begitu. Ilmu itu apa? Melahirkan takut. Ilmu khasyah. Takut pas. Maksudnya takut ini apa? Takut dia diadab, kayak pertanyaan al-akh tadi atau ibu tadi. Takut adab, takut su'ul khotimah, takut maksiat, takut. Inilah ilmu. Yurith melahirkan itu. Akhirnya apa? Menjadi orang yang mulia, dia berbuat baik akhirnya. Inilah hakikat ilmu. Jadi kalau ilmu yang kita pelajari tidak melahirkan takut, berarti ilmu ini apa? Nggak manfaat buat saya. Nggak manfaat. Oke. Seberapa besar rasa takutnya dia? Ya, tergantung apanya? Ya ilmu yang dia pelajari. Seberapa besar ilmunya, itulah rasa takut. Al-ilmu in a'taitahu kullah yu'tika jullah. Pepatah dulu mengatakan, kalau Anda fokus 100% untuk belajar ilmu, maka ilmu itu akan ngasihmu separuh. Fokus kamu dikasih di bawahnya. Loh, kalau nggak fokus, ya dikasih berapa? Ya bawahnya lagi. Ya itulah berarti tanda apa? Khasyahnya. Allah bilang apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Yang takut sama Allah itu orang yang punya. Coba orang syirik. Takut nggak dia sama syirik? Enggak. Bid'ah. Enggak. Nggak takut dia sama bid'ah. Orang maksiat nggak takut sama maksiat. Tapi orang maksiat kalau diingatkan bahwa ini maksiat, ini buruk, masih tahu. Tapi kalau bid'ah, tidak. Makanya al-bid'ah la yutab minha. Orang yang berbuat bid'ah tidak bisa tobat dia. Kecuali dia usaha untuk maaf. Tapi kalau maksiat, dia akan dengan mudah untuk bertobat. Jadi inilah jemaah. Ilmu itu melahirkan apa? Takut. Jadi gimana? Ya kita belajar terus. Jadi belajar ini
bagian dari apa? Ada seorang ustadz, hafizahullah ta'ala, ustadz senior kita. Sakit beliau, anak jenguk ke rumahnya. Bukan di Jakarta, di luar Jakarta. Anak jenguk beliau. Sakit selonjoran di rumahnya gitu. Dan beliau cerita, anak ini gak boleh ngisi pengajian. Dia bilang, Ustadz, udah gak usah ngisi pengajian lagi. Ustadz lagi sakit. Kalau ente ngelarang anak ngisi pengajian, ente sama aja dengan bunuh anak. Anak bengong, Masya Allah. Berarti apa? Itulah kebahagiaan beliau. Itulah kesembuhan beliau. Ente ngelarang anak ngisi pengajian, ente bunuh anak ente. Mati anak, kata dia. Kalau ente ngelarang anak ngisi pengajian. Itu kebahagiaannya. Inilah ilmu jamaah. Lahir rasa apa? Ketakutnya dia. Sehingga mendorong dia untuk apa? Terus melakukan ketaatan. Allahu Akbar. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga manfaat buat saya dan kita semuanya. Wallahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.